Ya, shalom semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Ya saudara, di waktu setelah ini mari kita merenungkan satu hal kembali saudara. Satu ayat firman Tuhan yang bisa membuat kita hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yaitu dari Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, segitu saja. Jadi ini kisah tentang Zakaria dengan Elisabet. Mungkin kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan dengan seksama dengan baik, maka kita akan sadar bahwa cerita ini juga sering diutarakan atau dikhotbahkan oleh para pembicara di dalam gereja kita sendiri. Saudara, di sini ada yang menarik. Mari kita bahas satu persatu. Di sini ada imam yang namanya Zakaria, lalu dia punya istri namanya Elisabet. Elisabetnya keturunan Harun. Yang menarik adalah ternyata Zakaria itu imam, pemimpin rohani di saat itu. Oke? Lalu kemudian Elisabet adalah keturunan langsung dari Harun. Ini bukan half blood prince ya kalau di dalam Harry Potter kalau saudara menontonnya ya. Tapi ini benar-benar dari keturunan murni saudara, keturunan darah murni dari Harun. Itu Elisabet. Bahkan mereka bukan saja keturunan seorang hamba Tuhan, saudara. Karena kalau imam, bapaknya imam, maka kemungkinan besar anaknya pun juga imam, saudara. Lalu kemudian Elisabet juga jelas dikatakan dia juga keturunan dari imam Harun, imam besar Harun, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa yang lebih luar biasa di ayat 6 bahwa dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Keduanya benar, saudara. Mereka menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan kata lain, perfect, sempurna. Luar biasa ya, saudara. Mungkin bagi beberapa orang ada yang berkata, itu kan keturunan hamba Tuhan. Istilahnya kalau zaman sekarang seperti itu. Nggak heran lah kalau keturunannya pun juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh tidak, saudara. Mungkin dalam beberapa video yang lain saya mungkin akan membahasnya, saudara. Bahwa keturunan hamba Tuhan tidak selalu baik. Banyak yang hancur juga di dalam Alkitab, saudara. Nah, tetapi yang menarik bahwa mereka tuh tetap hidup benar. Mereka taat menuruti sesuai perintah Tuhan tanpa tidak bercacat, saudara. Jadi apa? Yang di sini jelas bahwa mereka hidup benar. Kata hidup benar di sini berarti mereka menjalani hidup mereka sendiri dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maksud saya adalah mereka benar di mata Tuhan, mereka taat kepada Tuhan bukan karena keturunan hamba Tuhan. Bukan karena keturunan hamba Tuhan, saudara. Tetapi mereka hidup benar karena mereka memang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mereka taat, karena mereka sadar bahwa Tuhan itulah yang harus mereka teladani, yang mereka harus patuhi, saudara. Jadi hidup benar itu adalah suatu keputusan. Keputusan, saudara. Bukan pilihan. Ini adalah suatu keputusan di mana seharusnya memang orang Kristen itu harus memutuskan menjadi pribadi yang hidup benar di mata Tuhan, saudara. Itu bukan pilihan, saudara. Itu kita harus putuskan menjadi pribadi yang seperti itu. Tetapi yang lebih luar biasa dari kisah ini, di ayat 7-nya ditulis bahwa mereka tidak mempunyai anak. Elisabetnya mandul, bahkan keduanya lanjut umurnya atau usianya, saudara. Mereka tetap hidup benar sekalipun doa mereka tidak dijawab karena ayat 13 itu bicara tentang permohonan, saudara. Berarti apa? Mereka tetap bersuka cita di dalam penderitaan. Ini menarik, saudara.
Bayangkan penderitaan mereka. Saudara bayangkan kalau saudara jadi mereka. Saudara menjadi keturunan hamba Tuhan, apalagi Elisabet keturunan imam besar Harun, artinya dia keturunan hamba Tuhan besar. Keduanya tentunya itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar, saudara. Anggaplah saya seorang hamba Tuhan, lalu kemudian saya memiliki ayah atau orang tua yang keduanya juga adalah hamba Tuhan, saudara. Nah, maka akhirnya saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadi anak hamba Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang baik, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, mandul di sini dikatakan Elisabet. Coba saudara bayangkan jika hal itu di situasi zaman sekarang. Saudara pelayanan kemana-mana, anggaplah saudara hamba Tuhan. Saudara pelayanan kemana-mana, saudara dikenal sebagai keturunan pendeta terkenal gitu. Sebutlah si A gitulah ya saudara. Tetapi saudara mandul, nggak punya anak. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tentu banyak bisikan dari orang-orang sekitar yang akan berkata apa? Ya iyalah pelayanan, tapi doa nggak dijawab. Jangan-jangan ada dosa tuh. Atau bahkan jangan-jangan ada yang berkata, ya ngapain gue minta doa sama orang tersebut? Emang sih dia hamba Tuhan, tapi dia sendiri aja memiliki pergumulan yang sangat besar. Banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Kalau kita di posisi mereka, bisa jadi ada kata-kata juga, udah ngapain lo ke gereja kalau doa aja nggak dijawab? Ngapain? Lo dibegoin pendeta tuh, ya datang ke gereja gitu capek-capek, kasih persembahan, kasih persepuluhan lagi gitu ya. Lu doa tapi nggak dijawab, mau ngapain? Bisikan-bisikan seperti itu bisa saja terjadi, saudara. Ngapain lo ngemis-ngemis mujizat dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi kita bisa meneladani hidup Zakaria serta Elisabet. Mereka tetap hidup benar sekalipun Tuhan belum menjawab doanya. Hidup taat di hadapan Tuhan. Tetap pelayanan. Tetap hidup benar. Kenapa? Karena doa dijawab ataupun tidak, itu urusannya Tuhan. Bagiannya kita adalah tetap taat tunduk di hadapan Tuhan. Mujizat turun ataupun tidak, harusnya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan lewat pikiran, perkataan kita. Tetap beribadah sekalipun mungkin ada doa-doa saudara yang belum dijawab. Ada permohonan saudara yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetap lakukan itu. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menyerah hanya karena Tuhan belum menjawab doa, atau bahkan Tuhan sama sekali tidak menjawab doa saudara. Karena itu kan kehendak Tuhan. Itu bukannya bagiannya kita. Bagiannya kita adalah melakukan kehendak Bapa. Bagiannya Tuhan adalah menjawab seluruh doa-doa kita. Menjawab seluruh permohonan kita. Dan semuanya itu. Amin, saudara. Mari kita tetap belajar hal praktis, saudara. Kita taat di hadapan Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Memang sulit, nggak gampang. Zakaria Elisabet mah juga pasti sulit. Mereka keturunan imam besar. Lalu kemudian mereka mandul. Itu masalah, saudara. Apalagi zaman waktu itu. Wah, itu masalah. Jadi omongan. Bahkan mungkin Zakaria bisa meninggalkan Elisabet karena kemandulannya, mencari wanita lain. Tetapi tidak. Mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.